Bung Rocky, kita kembali berbincang tentang situasi politik di tanah air yang terus menghangat dan tentu saja ini sekarang kalau istilah caturnya ini mereka adu taktik gitu ya, adu strategi gitu, bidak mana yang harus diajukan dulu dan mana yang akan dikorbankan gitu. Dan kalau kita lihat ini kelihatannya mungkin yang akan jadi korban pertama Firly ya kalau kita lihat, meskipun Firly tidak menyerah karena saya membaca bahwa Brigjen Endar Priantoro itu mulai terhitung hari ini, hari Jumat itu aksesnya, akses media ke KPK itu di cut semuanya gitu. Kalau sebelumnya dia masih bisa mengakses ke internet kemana, dia mulai hari ini dia sudah diberitahu bahwa dia tidak akan bisa lagi mengakses. Artinya betul-betul Firly tetap ngotot gitu, tetap siap berhadapan dengan Pak Kapolri begitu. Dan menurut kita jadi menganalisis apa yang terjadi ya, siapa yang bermain untuk ini, karena Pak Jokowi sendiri sudah mengingatkan jangan bikin gaduh gitu. Saya menduga Jokowi tahu permainan akhirnya apa tuh, dan dia tidak mau ambil resiko. Kalau misalnya Firly melemah, itu artinya Jokowi tidak punya akses lagi untuk mempersoalkan Anies Baswedan. Kan ini proksinya Jokowi sebetulnya Firly itu. Walaupun karena ada public opinion, Jokowi seolah-olah siksa gitu, kasih poin juga pada Pak Sigit. Tetapi dari awal kita duga ada satu proyek yang udah final, bahwa Firly memang dipasang di situ untuk menghalangi Anies Baswedan. Jadi kalau ini kita baca per hari ini, Firly bahkan memperkuat posisi dia dengan menutup semua akses dari Endar ini. Itu artinya serius bahwa kasus ini akan berlanjut. Jadi sekali lagi kita pahamkan saja bahwa Pak Jokowi memang menginginkan Anies itu tidak masuk dalam putaran. Dan itu saya kira paralel dengan kegiatan politik atau manuver politik dari Muldoko yang berupaya untuk tetap menganeksasi Ya, Demokrat melalui apa itu peninjauan kembali apa segala macam. peninjauan kembali Bung Rocky. Ya. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa Demokrat akan dipakai sebagai alasan untuk membatalkan Anies. Jadi itu intinya tuh. Jadi begitu PK keluar tuh selesai semua soal. Kan begitu yang kira-kira di kepalanya Muldoko yang pasti juga diketahui oleh Pak Jokowi. Kan dari awal Pak Jokowi udah kasih pesan bahwa udah Pak Muldoko udahlah jangan terlalu banyak masuk dalam urusan Demokrat. Kan di awal-awal konflik begitu loh Jokowi ngomong tuh. Nah sekarang ternyata diiyain terus. Jadi kita tetap mesti duga dengan kuat bahwa Jokowi memang memainkan Firly dan memainkan Muldoko untuk membatalkan Anies melalui dua hal. Satu secara hukum, yaitu soal Formula E. Yang kedua secara politis, yaitu dengan mengizinkan Muldoko itu lanjutkan tindakan hukum mempersoalkan status dari Demokrat di tingkat PK, peninjauan kembali. Ini betul-betul serius. Jadi kita pantau itu sebagai hal yang ya cara kekuasaan membusukkan politiknya sendiri itu. Ya, Dan ya, akibatnya bisa panjang, ini akan ada kerusuhan segala macam. ya. Karena ini betul-betul instrumen hukum yang digunakan untuk kepentingan politik. Ada benar karena begini, kalau PK itu kan udah final and binding ya, nggak bisa lagi di otak-atik itu. Tinggal nanti mungkin Kementerian Hukum HAM membuat penetapan bahwa Muldoko yang diakui sebagai ketua umum Demokrat, dan kemudian dengan otoritas itu dia tinggal menarik dukungan Demokrat dari Anies. Kan bisa itu terjadi. Sementara kalau di Firly itu meskipun katakanlah Anies jadi tersangka, itu masih ada upaya yang disebutnya pra peradilan gitu, dan bisa saja dimenangkan di pra peradilan, tinggal berkejaran dengan waktu masa pendaftaran capres saja Bung Rocky. Jadi saya kira justru dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Firly, apa yang terjadi di Mahkamah Agung itu jauh lebih lebih serius, karena itu prosesnya tertutup lagi kan. Kita tahu kalau kalau di PK itu kan Ya, di Mahkamah Agung tertutup, nggak ada sidang-sidang terbuka gitu. iya saya dengar ikuti keterangan pers dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti yang Hmm. memberi sinyal itu. Tetapi harusnya lebih kuat. Demokrat mesti bilang mungkin akan ada konsensus berikut untuk menduga dengan kuat bahwa akal-akalan ini akan nyampe juga ke tingkat PK. Kan itu mestinya tuh. Jadi kalau kemarin ya orang menganggap ya Agus Harimurti itu berkeluh kesah doang tuh. Sekarang ini yang lebih serius tuh. Jadi teman-teman di koalisi perubahan ini harus betul-betul cari langkah supaya publik tahu bahwa demokrasi sedang terancam. Bukan Anies yang terancam, ini demokrasi diancam karena ada seseorang yang ingin mengambil alih partai yang lain tuh.
Dan kelihatannya itu desain itu nggak akan berhenti. Pak Muldoko pasti punya ambisi bahwa kalau dia punya Demokrat, maka dia bisa pertama dia akan dapat pujian dari Jokowi karena membatalkan Anies. Yang kedua, dia punya peralatan untuk bermain politik terus sampai 2029. Jadi kita nggak ada urusan dengan Anies sebetulnya. Anies ini kan kasus yang ya udah itu mau diapain pun terserah aja. Tetapi demokrasi terancam dengan upaya, jadi memakai upaya hukum atas dasar kriminalisasi seseorang untuk mengambil alih partai lain kan ini intinya kan yang dari dulu kelihatannya memang didesain untuk itu. Jadi kalau kita tanya apa sebetulnya kegiatan politik istana yang merusak demokrasi akhirnya, cuma itu satu-satunya kegiatan politik istana. Ya, kan sejak awal mereka berupaya bagaimana mengumpulkan semua partai-partai itu di satu kubu, di kubu pemerintah gitu, dan sekarang mereka berhasil sudah mengumpulkan 81,9% kursi di DPR. Sesungguhnya dengan cara seperti itu selesai harusnya ya, tidak ada lagi muncul orang seperti Anies karena tiba-tiba muncul pembelotan dari Nasdem gitu. Tapi Nasdem nggak bisa diutik-utik. Yeah. Pintu masuknya sekarang justru Demokrat yang saya lihat jadi peluang untuk menggagalkan Anies itu. Yang paling mungkin memang Demokrat, karena ini soal hukum yang sekali diputuskan selesai. Kalau Nasdem ya masih banyak problemnya tuh, mau nyingkirin apa mau kasih sprindik pun ngambil alih Nasdem kan. Jadi ini serius dan kita mulai berhitung bahwa seandainya Demokrat itu diambil alih lalu kepentingan hubungan kalau begitu kita balelo aja sekalian. Nasdem juga bilang begitu. Lalu PKS juga ikuti bahwa nggak perlu kita punya calon. Maka satu calon Prabowo bisa juga pemilu itu kan diakali, tapi moral publik itu udah menganggap ini. Lalu gerakan yang saya buat itu Liga Boikot Pemilu ya jalan aja terus kan. Jadi begitu keadaan kita. Nah kalau ini terbaca oleh Amerika misalnya yang lagi mempromosikan kembali demokrasi di Asia Pasifik, itu pasti Amerika akan intervensi. Jadi faktor global ini pasti akan masuk ke Indonesia tuh. Karena doktrin Joe Biden sekarang adalah semua negara yang menghalangi demokrasi adalah musuh dia. Jadi kita mesti hitung itu juga di dalam sisi kawasan Asia Pasifik dan Indo-Pasifik yang memang memungkinkan Indonesia itu diacak-acak karena gagal membawa demokrasi. Kalau Indonesia ada di dalam keadaan yang tidak stabil, maka kekuatan permainan global player di Indo-Pasifik kan masuk ke Indonesia, entah Cina masuk ngacak-ngacak, entah Amerika ngacak-ngacak. Jadi itu masalahnya kalau seorang presiden nggak jadi negarawan, dia nggak bisa baca keadaan dunia dan nggak bisa atau nggak mampu untuk menerangkan bahwa Indonesia harus investasikan kembali demokrasi yang memang rusak selama 7 tahun ini di era Jokowi. Itu yang sering kita katakan kok nggak ngerti value itu ya. Demi kekuasaan sesaat menurunkan atau merosotkan demokrasi. Ini yang juga akan dibaca oleh investor bahwa ketiadaan demokrasi di Indonesia berarti ketiadaan kepastian hukum. Hukum yang di bail out secara politik bukan faktor yang bagus buat investasi masuk. Jadi ketidakstabilan politik juga akan membatalkan banyak investasi atau MOU yang akhirnya dibatalkan. Ya, mari kita bicara secara terus terang tentang realitas kita ya, realitas hukum dunia hukum kita ya, Bung Rocky, agar publik paham dan khususnya apalagi timnya Anies Baswedan paham. Mahkamah Agung itu bukan lembaga yang imun ya, karena kita bukan, faktanya sekarang ada 2 orang hakim agung yang bisa disuap gitu. Apalagi disuap saja mereka bisa, apalagi kalau kemudian di pressure dari sisi kekuasaan. Itu kan pasti di plus ditambah dengan tambahan bonus lagi yang gitu kan. Jadi ini situasinya sangat rawan dan meskipun sebenarnya kalau buat mata awam dan juga para ahli hukum sebenarnya gampang, ini ya posisi legal formalnya, legal standingnya Pak Muldoko ini lemah banget. Dia siapa kok tiba-tiba mau ngambil alih Demokrat kan begitu. Orang boleh nggak suka dengan cara Pak SBY dan keluarga mengelola Demokrat, tapi semua orang juga tahu bahwa Demokrat itu tanpa nama SBY ya bukan siapa-siapa juga kan gitu. Kelihatannya ada semacam kepastian untuk menghilangkan nama Yudhoyono dalam latar politik Indonesia itu. Kita tahu tetap PDIP juga tetap tidak menginginkan faktor SBY itu masuk di dalam percaturan politik 2024. Nah dalam segi itu PDIP satu nafas dengan Jokowi itu. Karena dua-duanya menganggap itu bisa menjadi duri dalam daging yang akan mengusut kembali masalah-masalah yang pernah diucapkan oleh LSM soal keluarga Presiden Jokowi, yang pernah dilaporkan macam-macam soal ijazah palsu. Jadi Pak Jokowi justru cemas
Karena keadaan hari ini membuat dia ragu, apakah dia bisa dihargai sebagai presiden setelah dia meletakkan masa jabatan. Walaupun tentu Pak Prabowo akan kasih jaminan bahwa nggak bisa, itu ada tradisi di Indonesia untuk lengser, mikul dur, mendem jerok, kira-kira begitu. Ya, ya. Tetapi tekanan politik bisa berubah, apalagi tekanan internasional yang menganggap itu ada fraud di dalam bisnis-bisnis istana tuh. Ini soalnya begitu. Satu waktu mungkin Pak Prabowo juga bilang, oke, kita bersihkan semua aja sebetulnya karena tekanan internasional. Jadi kita mesti pergi pada baseline bahwa value first, ethics first. Jadi ini yang sebetulnya gagal di kita. Jadi kalau kita lihat dari awal tidak ada etika Muldoko untuk mengambil alih Demokrat, kecuali memang ada imperatif yang lebih kuat yang tadi kita sebutkan, ketidakinginan Presiden Jokowi untuk melihat semacam dinasti atau kepemimpinan Yudhoyono setelah 2024. Karena tetap orang tahu bahwa Jokowi akan dipersoalkan oleh presiden siapapun. Karena publik akan tuntut nanti bahwa ini Presiden Jokowi ada masalah loh dalam soal kejujuran, dalam soal public policy. Itu intinya begitu tuh. Kan kita harus lihat setelah 2024 politik akan terbuka, nggak mungkin disembunyikan itu. Bahkan yang direstui Pak Jokowi juga akan mempersoalkan Pak Jokowi juga kalau tekanan publik, terutama publik internasional menginginkan itu. Ya, ya, oke. Saya jadi teringat ini. Mesti kita ingatkan lagi ya, walaupun sekarang Pak Prabowo itu ikut larut dalam permainan politik Indonesia yang anti demokrasi, tapi harus kita ingatkan lagi bahwa Pak Prabowo itu dibesarkan dalam tradisi demokrasi. Dia dalam tradisi Barat begitu ya, sejak kecil seperti itu. Dan saya kira nanti one day kalau tiba-tiba nanti dia mungkin berkuasa, bagaimanapun juga pasti dia tidak akan dia akan kembali ke roots-nya itu kan begitu. Kalau sekarang dia siksak itu karena dia memang sedang tidak berkuasa gitu. Iya, kelihatannya Pak Prabowo terpaksa dia mesti siksak dulu karena powernya belum dia pegang kan. Ya. Tapi kalau powernya dia kuasai, tetap dia mesti hitung pandangan dunia terhadap dia. Ya. Kalau Pak Prabowo ingin tinggalkan legacy bahwa Prabowo adalah seorang Demokrat, dia mesti comply dengan ide dunia tentang demokrasi itu. Kalau dituntut yang mesti dibawa ke pengadilan, itu yang terjadi pada Donald Trump sekarang kan. Jadi ini global politics itu lagi berubah, apalagi sentimen dari anak-anak muda yang menganggap kita mau supaya 10 tahun ke depan ide demokrasi dimuliakan. Nah, Prabowo pasti akan diganggu juga oleh pikiran itu. Dan saya kira sebagai orang yang udah paham tentang politik dunia, Prabowo nggak mungkin tutup mata dengan keadaan sekarang atau keadaan di selama rejim Jokowi. Apalagi dia ada di dalam kan, dia tahu siapa yang sebetulnya mengendalikan ekonomi. Dan Prabowo terus mengirim sinyal bahwa oligarki yang di sekitar Jokowi itu memang merusak ekonomi. Dan walaupun mak-mak menganggap ya Pak, kenapa Anda ikut masuk di dalam kabinet yang merusak itu? Tentu Prabowo punya jawaban yang taktis, bahwa sebaiknya dia ada di dalam untuk mengetahui. Kira-kira begitu kan poinnya. Jadi kita ada di dalam, betul-betul ini titik kritis bagi demokrasi kita. Sekali lagi, FNN tidak ada urusan dengan Anies atau Prabowo atau koalisi apapun. Kita punya urusan dengan etika politik, dengan kejujuran dalam politik, dengan value di dalam demokrasi gitu. Yes, baik. Oke, terima kasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi, tetap 0%. Ya, semoga renungan ini dibaca dengan cara yang beradab oleh para politisi kita. Yes, baik. Terima kasih. Oke.